Halo warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Anton Haryadi, program Berita Jakarta hari ini kembali hadir menjumpai Anda Selasa 9 Desember 2025, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan penanganan tumpukan limbah cangkang kerang hijau di Kampung Kerang, Cilincing, Jakarta Utara. Selain menjalin kerjasama lintas sektor, Pemprov DKI Jakarta juga bekerjasama dengan CSR perusahaan swasta agar cangkang kerang bisa dimanfaatkan secara masif dan berkelanjutan. Pemprov DKI Jakarta memastikan ketersediaan stok pangan, stabilitas harga, dan distribusi gas LPG 3 kg jelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 aman. Dinas PPK UKM DKI Jakarta telah melakukan monitoring langsung bersama tim gabungan di sejumlah titik distribusi untuk mencegah terjadinya kelangkaan maupun kenaikan harga jelang Natal dan Tahun Baru. Pemprov DKI Jakarta targetkan pembebasan lahan di Cawang dan Cililitan rampung tahun ini. Lahan dibutuhkan untuk mengatasi genangan di sepanjang bantaran Kali Ciliwung. Saat ini, prosesnya berada dalam tahap pemberkasan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN Jakarta Timur. Jika ada lahan sengketa, akan dikonsinyasikan di pengadilan negeri agar normalisasi Kali Ciliwung tetap berjalan. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Meskipun sedang fokus menangani banjirop, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk membantu korban bencana alam di Sumatera. Pengiriman bantuan ketiga telah disiapkan untuk masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera telah menyebabkan kerugian besar. Gubernur Pramono Anung menyatakan Pemprov DKI Jakarta turut prihatin meskipun Jakarta sendiri tengah menghadapi tantangan seperti permasalahan banjirop. Pramono mengungkapkan Pemprov DKI telah melakukan pengiriman bantuan hingga 3 kali. Namun, Gubernur menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak berniat menjadikan pengiriman ini sebagai ajang pencitraan. Walaupun Jakarta juga ada persoalan rob dan sebagainya, tetapi untuk hal yang berkaitan dengan kejadian bencana yang terjadi di Aceh, kemudian di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, pemerintah Jakarta hadir. Hanya memang kami bukan yang kemudian ketika mengirim bantuan harus kami yang tampil di permukaan. Kami sudah mengirim, mudah-mudahan ini yang ketiga kali. Pramono berharap bantuan yang disalurkan oleh Pemprov DKI dapat benar-benar meringankan beban masyarakat yang terdampak di 3 provinsi tersebut. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya. Proyek tanggul pengaman pantai menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta. Ini sebagai upaya untuk mencegah banjirop yang sering terjadi di wilayah pesisir Jakarta Utara, terutama saat gerhana bulan atau supermoon. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau tanggul pengaman pantai di Muara Baru, Jakarta Utara. Pramono mengungkapkan antisipasi banjir rob sudah dilakukan sejak awal yang difokuskan di sejumlah titik rawan, termasuk Muara Angke, Muara Baru, Sunda Kelapa, dan Pluit. Pembangunan dan pemeliharaan tanggul pesisir utara melibatkan banyak pihak seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Pelindo, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Namun Pramono menegaskan Pemprov DKI melalui Dinas Sumber Daya Air menjadi penanggung jawab utama untuk penanganan banjir. Sebenarnya kami sudah mengantisipasi sejak awal dalam 10 bulan pemerintahan yang saya pimpin, saya sudah langsung ini menjadi prioritas. Maka kenapa di Muara Angke yang tentunya kalau tidak ada antisipasi itu pasti robnya jauh lebih tinggi. Karena apapun pemerintah DKI Jakarta harus hadir untuk itu. Maka harapan saya kalau dari 28 itu 11 sekian udah kita lakukan, masih kurang 16, sekian. Selain mitigasi jangka pendek, Pramono juga menekankan pentingnya melanjutkan program jangka panjang tanggul pengaman pantai. Pada tahun 2026, pembangunan akan difokuskan di Pantai Mutiara dan segmentasi lainnya. Sementara penanganan di Muara Baru yang merupakan kawasan Pelindo akan dilakukan secara bertahap. Pramono menekankan penguatan sinergi dengan berbagai pihak sangat penting guna mempercepat pembangunan dan pemeliharaan tanggul. Tim Berita Jakarta melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurus seluruh biaya pemakaman supir truk sampah yang meninggal karena diduga kelelahan saat mengantri di TPST Bantar Gebang. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memantau langsung pengurusan jenazah dan menginstruksikan agar keluarga yang ditinggalkan diberi santunan maksimal. Berikut pernyataan Gubernur Pramono Anung di sela-sela peninjauan Tanggul Muara Baru, Jakarta Utara. Saya mendapatkan laporan langsung dari Pak Wali Kota Jakarta Selatan mengenai hal tersebut. Memang yang bersangkutan juga terindikasi ada penyakit jantung. Dan saya sudah meminta karena dia sedang bekerja kemudian meninggal dunia untuk diberikan santunan yang maksimal. Dan kemarin sudah ditangani, diberikan santunan yang maksimal baik oleh dinas terkait dan juga oleh BPJS Ketenagakerjaan. Udah ditangani itu, saya kebetulan memonitor. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta, ayo hadiri dan ramaikan karya dari teman-teman disabilitas dalam acara Disabilitas Berdaya dan Berkarya. Acara ini akan digelar besok, Rabu 10 Desember, di halte Tosari lantai 2, mulai pukul 8.30 hingga pukul 12 siang. Berikut informasi selengkapnya. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiran cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Heriadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Salam Berita Jakarta.